Langit sore Jakarta mulai berubah kelam ketika Raka, seorang penulis horor yang sedang berjuang meraih ketenaran, menemukan sebuah buku tua di pasar loak di bilangan Cikini. Buku itu terselip di antara tumpukan novel dan majalah bekas, kulitnya telah usang dan memudar oleh waktu, tetapi ada sesuatu yang aneh yang menarik perhatian Raka. Di sampulnya yang terbuat dari kulit, terdapat simbol-simbol tak dikenal dan ukiran-ukiran rumit, seperti mantra yang tersembunyi di dalam lembarannya. Raka mengangkat buku itu, mengamatinya dengan hati-hati. Di bagian tengah sampul, ada tulisan tangan yang hampir hilang, ilmu pesugihan, rahasia kaya raya dalam satu malam. Merasa tertarik, Raka membelinya dari seorang pedagang tua dengan harga yang sangat murah. Seolah-olah pedagang itu ingin segera menyingkirkan barang tersebut. Ketika bertanya lebih lanjut, pedagang itu hanya tersenyum aneh dan berkata, "Buku itu tidak untuk sembarang orang, Mas. Hati-hati kalau membacanya." Kata-kata pedagang itu hanya menambah rasa penasaran Raka. Sebagai penulis, ia selalu mencari inspirasi baru untuk cerita-ceritanya. Dunia mistis dan supernatural selalu menjadi sumber utama tulisannya. Tapi kali ini, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar inspirasi. Mungkin, pikirnya, buku ini bisa menjadi jalan untuk membuat novel horor yang berbeda, sesuatu yang lebih nyata, lebih kelam. Saat pulang ke apartemennya yang kecil di kawasan Senen, Raka tidak bisa berhenti memikirkan buku itu. Ia meletakkannya di meja kerjanya, berjanji akan segera membukanya begitu selesai dengan tulisan yang sedang ia kerjakan. Namun, saat malam tiba dan hujan mulai turun, Raka akhirnya tak bisa menahan godaannya. Ia membuka buku itu. Di dalamnya, tertulis berbagai macam ritual pesugihan kuno yang diklaim bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Ada instruksi rinci mengenai sesajen, lokasi, dan waktu yang harus diikuti. Beberapa ritual tampak sederhana, mungkin terlalu sederhana untuk sesuatu yang konon bisa mendatangkan kekayaan luar biasa. Raka membaca dengan antusias, matanya menyusuri setiap halaman dengan kecepatan yang semakin meningkat. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan lembaran-lembaran buku itu. Tulisannya kadang-kadang berubah menjadi simbol aneh yang tak bisa dipahami, seolah-olah bahasa itu tidak ingin dimengerti. Namun, di tengah kebingungannya, ada satu ritual yang menarik perhatiannya. Ritual panggil bayangan emas. Ritual ini diklaim bisa memberikan kekayaan dalam sekejap. Syaratnya hanya satu, melakukan ritual di tempat yang sunyi, dengan menyalakan lilin hitam, dan melafalkan mantra yang tertulis di halaman tersebut tepat pada tengah malam. Raka berpikir, ini pasti hanya mitos belaka. Tapi, sebagai penulis, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan pengalaman langsung yang akan memperkaya ceritanya. Ia menyalakan lilin hitam yang sudah ia miliki, sebuah properti yang sering ia gunakan untuk menambah suasana saat menulis cerita horor, dan menyiapkan dirinya. Malam itu, tepat pukul 12, Raka duduk di depan lilin yang menyala. Udara terasa dingin dan berat. Jendela apartemennya tertutup rapat, tapi angin seolah datang entah dari mana, membelai kulitnya dengan sentuhan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mengambil buku itu, membukanya pada halaman ritual, dan mulai melafalkan mantra dengan suara pelan dan hati-hati. Kata-katanya terasa asing, seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Setiap suku kata yang terucap terasa menembus ruang hampa, membuat suara hening di sekitarnya semakin mencekam. Ketika mantra terakhir keluar dari bibirnya, lilin itu tiba-tiba berkedip dan padam. Kegelapan merayap masuk ke ruangan, menyelimuti segalanya dalam keheningan. Raka menahan napas, menunggu sesuatu terjadi, entah itu suara, cahaya, atau tanda apapun. Namun, tak ada yang terjadi. Raka tertawa kecil, merasa konyol. Aku benar-benar termakan imajinasiku sendiri, gumamnya sambil menghela napas lega. Ia menyalakan lampu kembali dan bersiap untuk tidur. Meski sedikit kecewa karena ritual itu ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Namun, malam itu, mimpi-mimpinya mulai dipenuhi oleh bayangan. Sesosok makhluk tinggi dengan wajah yang tak terlihat terus mengintainya dari kejauhan, sementara di sekitarnya emas mengalir seperti air, membanjiri setiap sudut ruang yang ada.
Di dalam mimpi itu, Raka merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar kekayaan. Ia merasakan kekosongan yang dalam, seolah-olah bayangan itu sedang menunggu sesuatu darinya. Ketika Raka terbangun, keringat dingin membasahi wajahnya. Hatinya masih berdebar kencang. Mimpi itu begitu nyata, dan ia merasa bahwa sesuatu telah berubah. Hari itu berlalu seperti biasa, tapi ada yang terasa ganjil. Raka mendapat telepon dari penerbit yang telah menolak naskahnya beberapa minggu lalu. Mereka tiba-tiba berubah pikiran dan tertarik untuk menerbitkan bukunya. Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan kontrak dengan bayaran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Keberuntungan ini datang dengan cepat, seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Dalam beberapa hari, berbagai tawaran kerja sama datang menghampirinya. Tulisan-tulisan lama yang dulu tak pernah laku kini dicari-cari oleh penerbit. Penghasilan Raka pun melonjak drastis. Dalam waktu singkat, ia mampu membeli mobil baru dan apartemen yang lebih besar. Raka mulai merasa seperti segala keinginannya terwujud. Namun, di balik semua kemewahan yang datang dengan tiba-tiba, Raka merasakan sesuatu yang gelap menyelimutinya. Mimpi-mimpi buruk tentang bayangan terus menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, bayangan itu semakin mendekat, mengikuti setiap gerakannya. Wajah makhluk itu masih tersembunyi di balik kegelapan, tapi Raka bisa merasakan tatapan tajam yang menembus jiwanya. Setiap malam, bayangan itu semakin dekat, semakin nyata. Satu malam, Raka terbangun mendadak. Ia merasa seperti ada seseorang di kamarnya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, tetapi tak ada apa-apa. Namun, udara di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan bulu kuduknya berdiri. Raka merasakan kehadiran yang tidak bisa ia lihat, tapi sangat nyata. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin menjadi-jadi. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat tanpa alasan. Lampu sering berkedip, dan pintu-pintu berderit di malam hari, seolah-olah ada yang berjalan di lorong rumahnya. Raka mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya yang berlebihan. Tapi rasa takut itu semakin sulit diabaikan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Raka sedang duduk di meja kerjanya, menulis. Di luar, hujan turun dengan deras, dan petir sesekali menyambar, menerangi langit yang gelap. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu di seluruh apartemen padam. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meraba-raba mencari lilin, tapi tangan dan tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Kemudian, dari sudut ruangan yang gelap, Raka melihatnya. Sosok bayangan tinggi, dengan tubuh yang hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya masih tertutupi oleh kegelapan, tetapi sosok itu sekarang berada sangat dekat dengannya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi Raka dengan intensitas yang tak terkatakan. Raka merasa tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. Sosok itu mulai mendekat, dan semakin dekat, semakin jelas ia melihat wajahnya atau lebih tepatnya, kekosongan di tempat wajah seharusnya berada. Sosok itu tidak memiliki mata mulut atau hidung. Wajahnya adalah lubang hitam besar yang menyedot semua cahaya di sekitarnya. Raka ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, tanpa suara, sosok itu membungkuk, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Tepat sebelum Raka kehilangan kesadaran, ia mendengar bisikan lirih, "Waktumu hampir habis." Raka terbangun di lantai ruang tamunya, dikelilingi oleh serpihan kertas yang bertebaran. Pikirannya berputar, mencoba mengingat apa yang terjadi. Malam itu, bayangan itu, suara bisikan, semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia duduk di sofa, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi, sebelum ia bisa sepenuhnya sadar, teleponnya berdering. Dari ujung telepon, seorang editor memberitahu bahwa bukunya mendadak menjadi bestseller. Namun, kabar baik itu tidak mampu mengusir kegelisahan yang kini menguasai Raka. Pikirannya kembali teringat pada bisikan yang ia dengar malam sebelumnya, "Waktumu hampir habis." Kata-kata itu terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Meskipun kekayaannya semakin bertambah,
Setiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin atau mendengar suara hujan yang turun, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik realitasnya. Kesuksesan Raka semakin melesat. Tawaran wawancara, pembicaraan di televisi, dan penghargaan mulai datang bertubi-tubi. Namun, rasa puas yang biasanya menyertai pencapaian itu tidak pernah datang. Sebaliknya, semakin banyak ia memperoleh, semakin besar rasa takut dan cemas yang ia rasakan. Setiap malam, mimpi buruknya semakin intens. Sosok bayangan itu tak lagi berdiri diam di pojok ruangan. Kini, ia bergerak semakin dekat, menyusuri kegelapan, hingga akhirnya berdiri tepat di samping tempat tidur Raka. Wajah hitamnya yang kosong seakan berbisik langsung ke telinga Raka, mengucapkan kata-kata yang sama setiap malam, "Waktumu hampir habis." Sampai pada suatu malam, Raka akhirnya tidak tahan lagi. Setelah terbangun dari mimpi buruk yang menyesakan, ia memutuskan untuk kembali melihat buku kuno yang telah membawanya ke titik ini. Mungkin ada sesuatu yang terlewat, sesuatu yang belum ia pahami. Ia mengambil buku itu dari rak, menyeka debu yang sudah mulai menumpuk, dan membuka halaman-halaman usangnya. Raka menyusuri kembali ritual yang telah ia lakukan. Mata Raka berhenti pada satu bagian yang tidak ia sadari sebelumnya. Di bagian bawah halaman yang menggambarkan ritual panggil bayangan emas, ada catatan kecil yang hampir tidak terlihat, seperti sengaja disembunyikan di bawah lipatan halaman. Semua yang diberikan oleh bayangan akan diminta kembali. Harga yang dibayar adalah jiwa pemberi. Segala kekayaan adalah ilusi, dan waktu yang dimiliki adalah pinjaman. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Perjanjian yang telah ia buat bukanlah hanya sekedar ritual pesugihan sederhana. Ia telah menyerahkan lebih dari sekedar waktu atau upaya. Ia telah menyerahkan jiwanya. Kini semuanya jelas. Kekayaan dan kesuksesan yang datang dengan begitu cepat hanyalah pinjaman. Dan waktunya untuk menikmati semua itu hampir habis. Makhluk yang disebut bayangan emas, sosok mengerikan yang selama ini hadir dalam mimpinya, datang untuk menagih apa yang telah diberikan. Panik, Raka mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu. Ia membuka setiap halaman, mencari petunjuk atau ritual pembatalan. Namun, tak ada satupun solusi yang tertulis di buku itu. Semua halaman hanya berisi peringatan-peringatan yang samar, seolah-olah buku itu sengaja dibuat untuk menjerat orang yang cukup bodoh untuk mencobanya. Ketika pagi datang, Raka memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengingat kisah-kisah lama tentang dukun atau paranormal yang bisa melawan ilmu hitam. Meskipun ia selama ini menganggap itu sebagai tahayul, sekarang ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba apa saja agar bisa menyelamatkan dirinya. Hari berikutnya, Raka pergi ke daerah pinggiran kota, tempat seorang dukun terkenal yang sering ia dengar dalam cerita-cerita lama. Mbah Sarni adalah dukun yang terkenal dapat berkomunikasi dengan dunia gaib dan menangani hal-hal mistis yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Raka berharap, setidaknya, Mbah Sarni bisa memberinya jawaban. Ketika ia tiba di rumah Mbah Sarni, suasana di sekitar rumah itu sangat mencekam. Udara terasa lebih berat, dan pepohonan di sekitar rumah terlihat seolah-olah menyimpan rahasia kelam. Setelah mengetuk pintu, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. "Kau datang karena bayangan itu, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Ia tidak pernah menyebutkan apapun tentang bayangan. "Bagaimana Anda tahu?" Mbah Sarni hanya tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan kedatangan orang-orang yang terlambat menyadari bahaya dari dunia gaib. Ia mempersilakan Raka masuk dan duduk di ruangan yang dipenuhi asap kemenyan dan lilin-lilin kecil. "Kau telah membuat kesalahan besar, Nak," kata Mbah Sarni setelah mendengar cerita Raka. "Bayangan emas adalah entitas yang sangat kuat. Ia bukan makhluk biasa. Setiap orang yang memanggilnya akan mendapatkan kekayaan, tapi dengan harga yang mahal. Jiwa mereka menjadi miliknya, dan ia akan menagih setelah waktunya habis. Apa tidak ada cara untuk membatalkan perjanjiannya?" Raka bertanya dengan nada putus asa. Mbah Sarni terdiam sejenak,
seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada, tapi sangat berbahaya. Kau harus menghadapi bayangan itu sendiri, di dunia tempat dia berasal. Jika kau berhasil mengalahkannya, perjanjianmu akan batal. Tapi jika kau gagal, jiwamu akan diambil, dan kau akan terjebak dalam dunia kegelapan selamanya. Raka merasa tubuhnya gemetar. Tapi apa pilihan yang ia punya? Jika ia tidak mencoba, maka cepat atau lambat, bayangan itu akan datang untuk menjemputnya. Dengan rasa takut yang mendalam, Raka setuju untuk mencoba ritual yang disarankan oleh Mbah Sarni. Malam itu, di dalam ruang ritual Mbah Sarni, Raka duduk di atas lingkaran mantra yang digambar dengan tanah kuburan. Asap kemenyan membumbung tinggi, menciptakan aroma yang menusuk hidung dan membuat Raka merasa pusing. Mbah Sarni mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang sulit dipahami. Suaranya bergetar, bergema di ruangan kecil itu, membuat suasana semakin tegang. Perlahan, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam ruangan menurun drastis, dan tiba-tiba, lilin-lilin itu padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Kemudian, dari sudut ruangan, muncul sosok yang telah menghantui mimpi-mimpi Raka. Bayangan emas berdiri tegak, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok itu tidak lagi sekadar bayangan. Kini, tubuhnya tampak lebih solid, dan wajahnya yang kosong terasa seperti lubang hitam yang siap menyerap segalanya. Kau ingin membatalkan perjanjian, Raka? Suara sosok itu menggema, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Raka merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Ya, jawabnya dengan suara yang gemetar. Aku ingin membatalkan perjanjian ini. Bayangan itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh ruangan, membuat jantung Raka berdegup kencang. Setiap perjanjian yang dibuat dengan darah, tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jika kau ingin membatalkannya, kau harus memberikan lebih dari sekadar kata-kata. Bagaimana caranya? Raka bertanya. Nyawa seseorang harus dibayar, kata bayangan itu, suaranya berubah dingin. Bukan nyawamu, tapi nyawa orang lain. Jika kau tidak bisa memberikan nyawa sebagai gantinya, maka jiwamu akan menjadi milikku. Raka merasa tubuhnya lemas. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan orang lain demi menyelamatkan dirinya? Tapi waktu sudah semakin sempit, dan sosok itu mendekat. Raka terdiam, dihadapkan pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan seseorang? Bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitarnya terasa semakin dingin, membuatnya merasa seolah-olah ruangan itu menyusut dan menekan tubuhnya. Nyawa orang lain? Gumam Raka, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bayangan itu mengangguk perlahan. Hanya itu caranya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jika tidak, jiwamu akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Raka merasa seluruh dunianya runtuh. Ini bukan lagi sekadar perjanjian konyol yang ia buat untuk mendapatkan kekayaan. Ini adalah perangkap gelap yang telah memenjarakan dirinya dalam pilihan yang mustahil. Membunuh seseorang? Mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak, tidak mungkin, bisiknya. Sosok bayangan itu mendekatkan wajahnya yang kosong ke arah Raka. Pilihannya ada padamu. Waktumu hampir habis. Setelah malam yang mencekam itu, Raka tidak bisa tidur. Kengerian akan apa yang harus ia lakukan terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah orang-orang yang ia kenal muncul dalam benaknya. Teman, keluarga, orang-orang tak bersalah yang bisa saja menjadi korban dari keputusan egoisnya. Ia tahu, ia tidak mungkin melakukannya. Tidak ada yang bisa membuatnya tega mengorbankan nyawa orang lain. Namun, semakin lama ia menunda, semakin jelas tanda-tanda bahwa waktunya benar-benar hampir habis. Keberuntungan yang sebelumnya datang bertubi-tubi, perlahan-lahan mulai hilang. Tawaran pekerjaan mulai mengering. Penghasilannya menurun drastis. Keuangan yang dulu melimpah kini habis begitu cepat. Bahkan kesehatannya mulai memburuk.
Ia sering merasa pusing, lemah, dan tubuhnya terasa semakin berat setiap hari. Bayangan itu juga semakin nyata, tidak hanya dalam mimpinya. Sekarang, bahkan saat ia terjaga, Raka bisa merasakan kehadiran sosok itu, mengintainya dari balik bayang-bayang ruangan, dari sudut pandang cermin, atau di sudut-sudut gelap apartemennya. Suara bisikan yang mengatakan, "Waktumu hampir habis," terdengar lebih sering dan lebih keras. Raka mulai berpikir bahwa mungkin kematian akan lebih baik daripada terus hidup dalam ketakutan yang konstan ini. Tapi kemudian ia teringat pesan Mbah Sarni. Jika ia menyerah dan membiarkan bayangan itu mengambil nyawanya, jiwanya akan terjebak selamanya dalam kegelapan, menjadi bagian dari kekuatan jahat yang telah mengutuknya. Satu-satunya cara untuk membatalkan perjanjian itu adalah dengan mengorbankan nyawa orang lain. Tapi Raka tahu, jika ia memilih jalan itu, ia akan kehilangan lebih dari sekedar jiwanya. Ia akan kehilangan kemanusiaannya. Kali ini, ia tidak mencari cara untuk menyingkirkan bayangan itu dengan membunuh orang lain. Ia ingin tahu apakah ada cara lain, sebuah jalan yang bisa ia tempuh tanpa harus mengorbankan orang lain. Saat tiba di rumah Mbah Sarni, wanita tua itu memandanginya dengan tatapan muram. "Aku sudah tahu kenapa kau datang, Nak," katanya dengan suara serak. "Kau tak bisa terus menunda ini. Jika tidak segera diputuskan, bayangan itu akan mengambilmu." "Aku tahu, Mbah," Raka menjawab, "tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa mengorbankan orang lain hanya untuk menyelamatkan diriku sendiri." Mbah Sarni terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Ada satu jalan lain, tapi itu sangat berisiko. Kau bisa mencoba menghancurkan sumber kekuatan bayangan itu. Tapi ingat, jika kau gagal, tidak ada lagi jalan keluar. Kau akan terjebak selamanya dalam dunia kegelapan." "Sumber kekuatannya?" tanya Raka. "Maksud Mbah, bayangan itu bisa dihancurkan?" "Bayangan itu berasal dari kegelapan yang kau undang melalui ritual pesugihan. Kekuatan sejatinya tersembunyi dalam buku kuno yang kau baca. Jika kau bisa menghancurkan buku itu, maka perjanjian yang mengikat jiwamu akan lenyap." Raka terkejut mendengar hal itu. Buku yang ia temukan di pasar loak? Bagaimana mungkin sebuah buku bisa menjadi sumber dari semua kengerian ini? Mbah Sarni melanjutkan, "Namun, menghancurkan buku itu tidak semudah membakar atau merobeknya. Kau harus melakukannya di tempat yang sama di mana kau melakukan ritual pertama kali. Di sana, kekuatannya paling lemah, tapi risiko yang harus kau hadapi juga terbesar. Bayangan itu akan melindungi sumber kekuatannya dengan segala cara." Raka merasakan getaran ketakutan di tubuhnya. Jika ia gagal, hidupnya akan berakhir. Tapi jika ia tidak mencoba, maka takdirnya juga sama saja. Dengan hati yang penuh keraguan namun tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk melakukannya. Ia harus kembali ke apartemennya dan menghadapi bayangan itu sekali lagi, di tempat ritual pertama kali dilakukan. Malam itu, Raka kembali ke apartemennya dengan buku kuno di tangannya. Ruangan itu terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun semua lampu menyala. Bayangan di setiap sudut tampak lebih dalam, seolah-olah sedang mengintainya dengan mata tak terlihat. Ia menyiapkan lilin hitam yang sama, seperti saat ia pertama kali melakukan ritual. Namun kali ini, tujuannya berbeda. Ia tidak lagi memanggil kekuatan gaib, melainkan mencoba menghancurkannya. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, Raka menyalakan lilin dan membuka buku itu di halaman yang berisi ritual panggil bayangan emas. Segera setelah ia mulai membacakan mantra pembatalan yang ia temukan di akhir halaman, udara di ruangan itu berubah drastis. Lilin-lilin berkedip-kedip seolah-olah akan padam, dan suara deru angin yang kencang mulai terdengar dari dalam apartemen. Lalu, dari kegelapan di sudut ruangan, sosok bayangan itu muncul lagi. Kali ini, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak bisa dipercaya, mendekati Raka dengan tatapan kosongnya yang mematikan. "Apa yang kau lakukan?" Suara bayangan itu menggema di seluruh ruangan. Raka tetap melanjutkan mantra, meskipun tubuhnya gemetar ketakutan.
Kata-kata mantra semakin cepat ia ucapkan, dan buku itu mulai bergetar di tangannya. Bayangan itu melompat ke arah Raka, berusaha menghentikannya. Namun, tepat saat bayangan itu hampir menyentuhnya, halaman terakhir buku itu terbakar dengan sendirinya. Api biru menyala dari dalam buku, memakan setiap lembaran dengan cepat. Raka melemparkan buku itu ke lantai, dan api semakin membesar, membakar bukan hanya buku itu, tapi juga bayangan yang ada di hadapannya. Bayangan itu berteriak keras, suara jeritannya mengguncang seluruh apartemen. Tubuhnya mulai terurai, terbakar oleh api biru yang seakan menelan kegelapan. Dengan satu jeritan terakhir, bayangan itu menghilang, meninggalkan Raka dalam keheningan yang mencekam. Api di lantai segera padam, dan ruangan kembali normal. Bayangan itu telah lenyap. Raka jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia tak percaya apa yang baru saja terjadi. Buku itu, sumber segala kekuatan jahat, kini hanya menjadi abu. Perjanjiannya telah berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidup Raka mulai kembali normal. Keberuntungannya memang telah hilang, dan ia harus memulai kembali dari bawah. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ia masih hidup, dan lebih dari itu, ia telah mendapatkan kembali kendali atas jiwanya. Meskipun trauma dari pengalaman itu masih membekas, Raka berjanji untuk tidak pernah lagi bermain-main dengan kekuatan gelap. Kekayaan yang ia dambakan tidak sebanding dengan apa yang telah ia hadapi. Kini, ia lebih menghargai hidupnya, meski sederhana, daripada kekayaan yang datang dengan harga yang mengerikan. Namun, setiap kali malam tiba dan hujan turun, Raka tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah bayangan itu benar-benar telah lenyap, atau masih mengintainya dari dunia kegelapan, menunggu kesempatan untuk kembali?